Tiba-tiba Faril memunculkan sifat aslinya. Dia sebagai pribadi yang tidak sabar dan mudah marah, mulai rewel dan merasa jengkel. Tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada Haka. Hal tersebut dia lakukan semacam sesuatu yang sudah sangat biasa buatnya. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Cerita kali ini datang dari Sulawesi Barat. Cerita ini terjadi pada bulan Mei tahun 2024 kemarin. Yang mana sobat, ada seorang pelajar tewas di tangan teman sekolahnya sendiri. Lantaran teman sekolahnya ini merasa sangat kesal terhadap korban yang sering sekali membuli pelaku di sekolah. Sadisnya, aksi penghilangan nyawa ini dilakukan di jalanan, di tempat terbuka. Dan aksi mengerikan ini dilakukan oleh pelaku dengan cara menikamkan sebilah pisau sebanyak berkali-kali pada beberapa bagian tubuh korban. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pelajar asal Dusun Toansang, Desa Bonda, Kecamatan Papalang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat ditemukan tewas di pinggir jalan di Desa Topore pada Kamis 9 Mei malam. Remaja bernama Fahril berusia 18 tahun itu ditemukan tergeletak bersimbah darah di sisi jalan bersama dengan sepeda motor miliknya. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, ada seorang warga dari Dusun Toansang, Desa Bonda, Kecamatan Papalang yang bernama Faril. Dari beberapa media yang aku dapat, ada juga yang menyebut nama Faril ini dengan sebutan Fahri dan juga Fahril. Namun di dalam cerita ini, kita sebut saja namanya Faril. Faril ini usianya sudah menginjak 18 tahun. Dia baru saja lulus dari sekolah menengah kejuruan Papalang. Faril sendiri adalah seorang remaja yang sangat gemar bermain bola. Setiap harinya dia selalu berada di lapangan atau di halaman belakang rumahnya. Di sana dia biasanya berlatih dan juga terkadang dia juga terlibat di dalam pertandingan lokal. Bagi Faril, sepak bola bukan hanya sekedar hobi, tapi juga menjadi bagian dari identitasnya. Dia bercita-cita ingin menjadi seorang pemain bola profesional. Namun di balik bakatnya dalam berolahraga, Faril ini memiliki sisi yang kurang menyenangkan. Dia sering sekali terlibat dalam perilaku intimidasi dan pembulian terhadap teman-temannya, terutama teman-teman yang ada di sekolah. Dia sering sekali bersikap agresif dan melontarkan kata-kata kasar yang membuat orang lain merasa tidak nyaman berada di sekitarnya. Namun, meskipun begitu, dia tetap memiliki banyak teman, walaupun sebenarnya hubungannya dengan para teman-temannya ini cenderung cukup buruk karena sikapnya yang kasar tersebut. Mengetahui kalau dia tidak disenangi oleh teman-temannya, Faril bersikap biasa saja. Dia memang tipikal orang yang keras kepala. Baginya, yang penting adalah fokus pada diri sendiri saja dan tidak perlu memperdulikan orang lain. Namun sobat, semua hal itu berubah ketika salah satu temannya yang telah lama menahan perilaku buruk dari Faril ini, yang mana akhirnya memutuskan untuk memberikan aksi balas dendam atau pelajaran terhadap Faril. Temannya itu adalah teman sebayanya yang berinisial Haka. Haka ini juga merupakan teman lama dari Faril yang juga baru lulus dari sekolah yang sama. Hubungan mereka berdua bisa dikatakan lumayan dekat. Namun memang Faril ini tidak pandang bulu, meskipun dia dengan temannya itu adalah kerabat dekat dan juga sering main bareng. Namun Faril tetaplah Faril. Ketika bercanda, dia tidak mengenal batasan dan tetap melakukan bully. Di saat itu, Haka yang selalu mendapatkan perlakuan kasar dan bully dari Faril, pada awal-awalnya bisa menahan semuanya. Namun lama-kelamaan, dia merasa hal ini sudah kelewatan dan dia pun memendam rasa sakit hatinya dan rasa dendamnya atas perkataan yang dilontarkan oleh Faril setiap hari ketika mereka bertemu.
Di saat itu, rasa sakit hati Haka sudah memuncak sampai-sampai dia ingin membalas dendam kepada Faril. Namun dia merasa bingung karena dia tidak berani melakukan hal-hal jahat. Namun di dalam hatinya, dia sudah sangat geram, ingin sekali memberikan pelajaran kepada Faril. Dikarenakan rasa takutnya yang besar, makanya kemudian akhirnya Haka mengurungkan niatnya dan lebih memilih untuk memendam rasa sakit hatinya tersebut sendiri. Hingga tibalah pada suatu hari. Di saat itu tiba-tiba saja pihak dari SMK meminta Haka untuk datang ke sekolah bersama dengan Faril. Hal ini entah kenapa bisa sangat kebetulan. Yang mana di saat itu tujuan pihak sekolah memanggil mereka berdua adalah untuk meminta tolong agar Haka dan Faril mau membantu pihak sekolah memasang AC di SMK mereka. Dalam hal ini, jangan heran ya sobat, kok bisa pihak sekolah justru meminta murid untuk memasang AC, bukannya ke tukang AC. Ya, kita bisa lihat dari background mereka adalah murid di sekolah menengah kejuruan yang memang biasanya terampil dengan alat-alat elektronik. Akhirnya, Haka dan Faril pun datang ke sekolahan. Mereka pun mulai mengerjakan pemasangan AC tersebut. Dan di saat mereka melakukan pengerjaan memasang AC, mereka berdua awalnya bisa bekerja sama dengan baik. Mereka saling membantu dan tidak ada perselisihan di saat itu. Namun sobat, setelah beberapa jam bekerja, di saat keduanya mulai merasa lelah, tiba-tiba Faril memunculkan sifat aslinya. Dia sebagai pribadi yang tidak sabar dan mudah marah, mulai rewel dan merasa jengkel. Tiba-tiba dia mengeluarkan kata-kata kasar kepada Haka. Hal tersebut dia lakukan semacam sesuatu yang sudah sangat biasa buatnya. Di saat itu dia sempat berkata, Haka, cepat sedikit, kau ini lambat sekali. Bodoh, bentak Faril, kurang lebih seperti itu. Nadanya benar-benar kasar dan Haka yang mendengar itu selalu berusaha sabar dan menghela nafas panjang, mencoba untuk tetap tenang. Di saat itu Haka menjawab, "Iya, ini kan aku udah usaha sebaik mungkin. Ini kan pekerjaan yang berat, jangan ngegampangin gitulah. Sini kamu coba gantian, pasti sama kan? Gak bakal bisa cepat, makanya sabar." Namun sobat, mendengar perkataan dari Haka, ternyata Faril ini tidak berhenti sampai di situ. Dia masih saja terus mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan sampai merendahkan Haka. Ketika itu, ternyata Haka tidak merespon sesuai dengan keinginan Faril. Dan tiba-tiba, Faril dengan keisengan serta emosinya malah mengetuk kepala Haka dengan tangannya. Yang mana hal tersebut membuat Haka jadi emosi. Apalagi di saat itu Haka tidak terima kepalanya diketuk seperti itu sambil dilontarkan kata-kata kasar oleh Faril. Faril malah menambah dengan teriakan, "Woi bodoh, gak bisa kerja cepat ya?" teriak Faril. Haka yang merasa benar-benar tidak terima dan kepalanya juga sakit karena diketuk, dia mulai merasa emosinya tidak bisa dia tahan lagi. Namun di saat itu dia berusaha untuk tidak menunjukkan amarahnya itu. Di saat itu juga dengan wajah yang merah padam, Haka langsung meninggalkan pekerjaan tersebut dan pergi dari lokasi itu, menjauhi Faril. Haka terus saja menyimpan dendam di dalam hatinya. Dia merasa diperlakukan tidak adil dan dihina oleh Faril. Kebencian itu tumbuh semakin besar, hingga akhirnya dia memutuskan untuk membalas dendam. Di saat itu, waktu sudah menunjukkan sore hari. Setelah pekerjaan tersebut selesai, sebelum pulang, dia tiba-tiba membawa sebuah badik atau senjata tajam tradisional yang entah dari mana dia dapatkan. Arah rumah Haka dan Faril sebenarnya bisa dikatakan cukup berbeda. Namun karena ketika itu ada niatan ingin balas dendam, Haka yang sudah mempersiapkan badik tadi kemudian mengikuti Faril dari belakang. Pada saat itu, Faril ini posisinya membawa motor sendiri dan Haka juga membawa motornya sendiri. Lalu Haka yang sudah mengikuti Faril dari belakang langsung mengeluarkan badiknya. Dia pegang di tangan kiri, sementara tangan kanannya tetap memegang setang motor. Ketika itu, Haka ini menunggu lokasi benar-benar sepi. Ketika dia merasa jalanan tersebut sudah aman, dia langsung mendekati Faril. Haka di saat itu mengumpulkan mentalnya sambil memperhatikan lingkungan sekitar. Setelah dipastikan aman, Haka pun langsung menebaskan badiknya tadi ke arah punggung belakang Faril. Saat dia menikam Faril dari belakang, Faril seketika menjerit dan kaget. Dia langsung jatuh dari motor dan di saat itu Faril meminta tolong sambil berteriak kesakitan. Lalu tiba-tiba Faril melihat siapa yang melakukan hal keji itu kepadanya. Dan disitulah dia sadar yang melakukan hal tersebut adalah Haka.
Farel sempat berteriak bertanya kepada Haka, "Woi, apa yang kamu lakuin?" Tanpa menjawab pertanyaan dari Farel, Haka yang memang sudah sangat emosi langsung turun dari motor dan dia langsung saja menghujamkan lagi badik yang dia bawa tadi hingga 38 kali ke arah Farel. Saat itu, cairan merah menyembur deras dari tubuh Farel yang sudah mengalami luka sayatan menganga. Bahkan di saat itu, cairan merah dari tubuh Farel sampai menyembur ke wajah Haka. Seketika di saat itu juga, Haka sama sekali tidak peduli. Dia bahkan menikamkan badik itu ke arah jantung sampai ke paru-paru Farel, yang mana hal tersebut membuat Farel kehabisan cairan merah. Dia pun sekarat dan akhirnya meninggal dunia di tempat. Setelah puas, Haka memeriksa tubuh Farel. Setelah yakin kalau Farel benar-benar sudah tewas, dia langsung meninggalkan jasad Farel di pinggir jalan. Dan dia langsung menuju ke rumahnya yang tidak jauh dari TKP. Selama di perjalanan, dia sangat panik. Tubuhnya dipenuhi lumuran cairan merah dan kepalanya terus berpikir, apa yang akan terjadi selanjutnya? Singkat cerita, sampailah dia di rumah. Dia langsung menuju ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Setelah semuanya bersih dan rapi, dia langsung menuju ke kamar dan beristirahat sambil memikirkan langkah apa selanjutnya yang harus dia ambil dan yang pastinya dia harus melarikan diri. Sementara di samping itu, salah seorang warga yang kebetulan tengah melintasi jalan tempat di mana jasad Farel tergeletak dari kejauhan melihat adanya sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, langkah warga tersebut terhenti karena dia sempat melihat adanya bayangan seperti jasad manusia tergeletak di pinggir jalan. Dengan hati yang berdebar-debar, warga tersebut kemudian memberanikan diri mendekati jasad tersebut. Pada saat dia mendekat, dia pun menyadari itu adalah jasad seseorang yang tergeletak dan dia langsung memeriksa jasad tersebut. Pada awalnya, warga ini mengira kalau itu adalah korban kecelakaan. Namun ketika dia memeriksa dan mencermati lebih dekat, dia terkejut. Luka-luka di sekujur tubuh jasad tersebut tidak terlihat seperti orang kecelakaan, tapi lebih tepatnya seperti korban eksekusi karena tubuhnya dipenuhi dengan bekas sayatan benda tajam. Warga tersebut merasa syok. Dia pun dengan penuh kepanikan langsung mencari pertolongan, meminta bantuan kepada warga sekitar. Seketika di saat itu, terjadilah keramaian karena orang-orang heboh dengan penemuan jasad tersebut. Mereka berbondong-bondong langsung menuju ke TKP. Bahkan beberapa di antara mereka juga langsung melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Kapolsek setempat langsung segera merespon dengan cepat dan mengirimkan tim untuk menyelidiki kejadian tersebut. Di saat itu, polisi langsung mendatangi lokasi kejadian guna melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban untuk dibawa ke puskesmas terdekat. Ketika itu pihak kepolisian sudah mencurigai ini bukanlah kecelakaan. Dan setelah diselidiki, ternyata terkuak sebuah fakta yang mengerikan. Yang mana ternyata jasad tersebut itu adalah korban dari penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam yang meninggal dunia karena kehabisan cairan merah dari tubuhnya. Pada awalnya pihak kepolisian menemukan sebanyak 11 bekas tusukan. Pada bagian lengan kanan ada 2 tusukan, bahu kanan 2 tusukan, bagian wajah sisi kanan 4 tusukan, dan belakang kepala mengalami 9 tusukan. Pada saat melakukan penyelidikan tersebut, dengan mudahnya pihak kepolisian juga langsung menemukan identitas dari korban yang merupakan seorang laki-laki bernama Farel. Pihak kepolisian yang sudah mengantongi identitas korban kemudian menghubungi pihak keluarga. Saat pihak keluarga diberitahu tentang Farel yang sudah tewas mengenaskan, keluarganya jelas merasa sangat syok. Mereka berteriak histeris menangisi kepergian Farel. Di saat itu juga, keluarga Farel langsung datang ke puskesmas. Mereka memastikan kalau itu benar adalah jasad anak mereka. Dan ketika mengetahui kalau itu memang jasad Farel, mereka kembali berteriak-teriak menangisi keadaan Farel yang benar-benar mengenaskan. Pihak keluarga juga meminta kepada pihak kepolisian untuk segera menemukan pelaku dari kasus tersebut. Polsek Kaluku dan tim Resmob yang dipimpin oleh Kapolsek Kaluku yang bernama Ibtu Makmur langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan beberapa informasi yang ada di TKP. Mereka juga meminta keterangan beberapa saksi yang ada di sana. Setelah melakukan penyelidikan dengan intensif dan kerjasama dari berbagai pihak, akhirnya pihak kepolisian mendapatkan identitas dari pelaku melalui sidik jari
dan keterangan dari beberapa saksi. Yang mana hanya dalam waktu 5 jam saja setelah dilakukan penyelidikan, identitas pelaku, yaitu yang berinisial HK, langsung dikejar oleh polisi. Tidak butuh waktu lama bagi polisi menemukan lokasi rumah dari HK. Mereka pada saat itu langsung saja menuju ke kediaman HK. Pada saat polisi sampai di sana, polisi ternyata hanya menemui orang tua HK, sementara HK sendiri ternyata sudah kabur. Di saat itu, pihak keluarga merasa kaget karena polisi mendatangi kediaman mereka. Polisi di saat itu mencoba menjelaskan tentang situasi yang terjadi kepada orang tua HK. Dan orang tua HK di saat itu jelas tidak terima. Mereka berpikir bagaimana bisa anak mereka yang baik melakukan hal sekeji itu. Maka dari itu, polisi pun menanyakan tentang keberadaan HK kepada orang tuanya. Namun, orang tuanya itu tidak memberitahu kepada polisi di mana HK berada. Mendapati jalan buntu, polisi tidak menyerah begitu saja. Sampai setelah beberapa waktu, polisi pun bernegosiasi dengan pihak keluarga sampai akhirnya mereka mau memberitahukan kemana HK pergi. Dan pada saat itu, ternyata HK hendak melarikan diri ke daerah Kalimantan Utara. Polisi langsung bertindak dan tidak lama kemudian, berkat adanya kerjasama dari berbagai pihak, polisi berhasil dengan cepat menangkap HK yang sedang berada di pelabuhan di kota Mamuju. Tidak lama kemudian, polisi langsung saja mengamankan HK dan menggiring dia ke kantor untuk pemeriksaan lebih lanjut. Di saat itu, HK dibawa ke ruangan Satuan Reskrim Polresta. Pada saat dilakukan interogasi, HK dengan wajah yang penuh amarah, dia menjawab dengan tegas. Dia bilang, si Faril itu udah bikin aku sakit hati. Dia bully aku terus selama ini. Aku nggak bisa tahan lagi, Pak. Berdasarkan pengakuan tersebut, HK pun dinyatakan bersalah. Walaupun dia mengaku, dia sakit hati selama ini dibully. Atas tindakan keji yang dia lakukan, HK terancam dengan pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana, hukuman seumur hidup, atau hukuman mati. Sementara itu, jenazah Faril yang sudah diperiksa kemudian kembali dipulangkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan secara layak. Setelah kejadian ini terjadi, pemberitaan pun menyebar luas ke beberapa warga setempat. Warga di saat itu terkejut mendengar pemberitaan tersebut dan mereka tidak menyangka desa mereka yang selama ini terkenal aman dan damai ternyata bisa terjadi hal semengerikan itu. Aksi penghilangan nyawa yang dilakukan oleh HK terhadap Faril ini membuat warga sekitar jadi lebih berhati-hati dan mereka jadi gelisah karena mereka percaya jika sudah pernah terjadi aksi eksekusi seperti itu, maka suatu hari nanti aksi yang sama akan terulang di desa mereka. Lalu, pada hari Jumat tanggal 10 Mei tahun 2024 siang, Faril akhirnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Setelah Faril dimakamkan, pihak keluarga Faril yang tidak terima atas kematian anaknya, kemudian mendatangi rumah HK untuk meminta pertanggungjawaban pihak keluarga. Di saat itu, pihak keluarga Faril bersama sanak saudaranya membawa senjata tajam berupa parang panjang serta tombak. Saat mereka tiba di rumah keluarga HK, tampak beberapa orang melampiaskan kekesalannya dengan melemparkan batu ke rumah HK. Dan tidak hanya itu, beberapa pot bunga dan fasilitas yang ada di halaman rumah HK juga dibuat hancur. Bahkan terdengar teriakan dari massa yang ingin membakar rumah HK. Namun, aksi tersebut berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian dan TNI yang tampak berjaga di lokasi kejadian. Beruntunglah pada saat itu, pihak keluarga HK tidak terlihat berada di rumah dan mereka sama sekali tidak merespon balik penyerangan dari keluarga Faril, sehingga tidak terjadi bentrok yang lebih besar. Itu dia sobat, kisah yang terjadi di Mamuju tentang seorang anak laki-laki yang meninggal dunia di tangan sahabatnya sendiri akibat dari perilaku bully yang selalu dia lakukan kepada sahabatnya itu yang membuat dia harus membayar dengan nyawa. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?